Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi, dan selamat kita memasuki hari yang pertama tanggal 1 Maret 2024. Pada Jumat pagi hari ini kita berterima kasih kepada Bapa kita Yesus yang begitu baik, yang sudah memelihara kita dari hari-hari sampai kita memasuki hari yang pertama di bulan Maret 2024. Kita buka hari ini 1 Maret 2024 di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Dia menjadi awal dan akhir, Alfa dan Omega. Hari-hari melangkah bersama Yesus, kita berserah total kepada Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan dalam Mazmur 37 ayat 5, serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan dan percaya Tuhan akan bertindak dan Tuhan akan menyertai kita. Katakanlah bahwa aku mencintai Engkau Yesus. Saya Pastor Yakub Rahmat, kami nyanyikan sebuah pujian, saya cinta Tuhan Yesus. Karena nanti pada pagi hari ini kita baca kitab Imamat pasal 3 ayat 1-17, korban keselamatan tidak boleh ada bercela di hadapan Tuhan. Sebagai bukti kita cinta Yesus, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus juru selamatku. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhanku. Amin, haleluya. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku, oh, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat Yesus, cintaku juga. Haleluya. Saya cinta Bapakku Tuhan Yesus, Yesus Juru Selamatku. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhanku. Amin, haleluya. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku, oh, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat Yesus, cintaku juga. Amin, haleluya. Dalam Yohanes pasal 12 yang ketiga, maka Maria mengambil setengah kaki minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak yang di seluruh rumah itu. Maria cinta Yesus, dia berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Saya cinta Juru Selamat Yesus, cintaku juga. Amin, haleluya. Saya cinta Tuhan Yesus, ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Nama Yesus, nama Bapakku, Juru
selamatku, Tuhan Yesusku. Saya cinta Juru Selamat, Yesus cintaku juga. Amin, amin. Tuhan Yesus sucikan mulutku, hatiku, pikiranku. Bapa, sebentar pagi ini mau baca firman-Mu. Ampunilah semua dosa salahku, bawa aku dalam kebenaran-Mu. Haleluya. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesus. Oh, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat, Yesus cintaku juga. Amin, haleluya. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kita mengawali memasuki 1 Maret 2024. Jumat pagi ini bersama dengan Yesus, kita tampil lebih dari pemenang. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Firman Allah tadi kita baca Yohanes 12 ayat 3. Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyangkanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Bukti nyata, orang yang cinta Tuhan ada bayar harga. Orang cinta Yesus, dia berani berkorban, dia memberikan terbaik. Seperti kalau kita baca Raja Daud, karena cintaku kepada rumah Allahku. Kalau kita baca di dalam 1 tahun 29, saudara, dia memberikan emas yang terbaik, saudara. Mari saya mau baca. Karena dia cintanya kepada Yesus, saudara. Saya mau baca. Ya. 1 Tawari 29 ayat ketiga dikatakan, lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak, kepunyaanku sendiri. Coba, dia memberikan yang terbaik, saudara. Berapa harga terbaik, saudara? Lihat, dia memberikan, Raja Daud memberikan kepada Tuhan untuk membangun rumah Tuhan 3.000 talenta emas dari emas Ofir. Emas Ofir itu emas murni, lebih di atas 24 karat, saudara. Emas Ofir, ya. 3.000 talenta kalau dihitung, satu talenta itu 34 kilogram. Dan kalau saya lihat sini, jumlahnya berapa? 102 triliun. 102 ton, 102 ton. Dan kalau asumsi satu gereja 1 juta, saya hitung ini mempersembahkan rumah Tuhan berapa? 102 triliun, sudah. Gak ada apa-apanya kita nih. Tidak pernah ada orang mempersembahkan pekerjaan Tuhan 102 triliun, sudah. Ya, tapi Raja Daud, cintaku kepada rumah Allahku. Mari kita belajar. Kita mau cinta Tuhan Yesus, berikan yang terbaik. Tuhan tidak tuntut kita berikan uang banyak semua, tidak. Tapi Tuhan mau berikan hati yang terbaik, yang cinta Tuhan, berani bayar harga, berkorban. Hati kita memberikan yang terbaik sama Tuhan semaksimal mungkin, dan hati kita tulus. Seperti saya memberikan, saya maksimal. Saya menyanyi gitar, menyampaikan firman Tuhan, menyanyi biarpun capek-capek, ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan pelihara saya sehingga tidak pernah sakit. Biarpun capek secara daging, tapi saya kerjakan hati yang tulus. Itu Bapa yang saya bisa kerjakan, karena Yesus sudah memberikan terbaik yang sempurna dalam kehidupan kita. Terbaik buat kita untuk Tuhan, tapi nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kebaikan dari Tuhan Yesus. Dari apa yang Tuhan kerjakan dalam kita, sempurna, luar biasa. Amin. Mari kita kembali pada firman Tuhan pada Jumat pagi ini tanggal 1 Maret 2024. Kita baca Imamat pasal 3 ayat yang pertama tentang korban keselamatan. Jikalau persembahannya merupakan korban keselamatan, maka jikalau yang dipersembahkan itu dari lembu, seekor jantan atau seekor betina, haruslah yang membawa yang tidak bercela ke hadapan Tuhan. Korban keselamatan itu korban ucapan syukur.
Saya sudah katakan dalam kitab Imadi, banyak bentuk korban, korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, semua dipersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Jadi korban keselamatan sebagai bukti kita minta berkat sama Tuhan. Bangsa Israel memberikan korban yang terbaik, dan kata Tuhan tidak boleh bercelah di hadapan Tuhan. Ya, sebagai bukti ucapan syukur kepada Tuhan, supaya nanti Tuhan pasti berkati dengan berkat yang berlimpah. Korban keselamatan supaya seisi rumah semua selamat dan memberikan korban keselamatan. Tapi dari lembu jantan tidak boleh bercelah di hadapan Tuhan. Jadi artinya kalau sesuatu diberikan buat Tuhan, mari berikan yang terbaik. Seperti contoh tadi, Maria mempersembahkan minyak narwastu yang mahal harganya. Dia paling terbaik, sampai dengan rambutnya dia menyangka kepada kaki Yesus sebagai bukti dia cinta Tuhan. Ya, mari kita belajar cinta Tuhan. Apapun baik harganya, laku yang terbaik buat Tuhan. Terus ayat kedua, lalu harus meletakkan tangannya di atas kepala persembahan itu dan menyembelinya di depan pintu kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun, imam-imam itu harus menyiramkan darahnya para mezbah sekelilingnya, menyiramkan darahnya. Sudah saya katakan, semua lambang daripada pengorbanan Kristus, memberikan terbaik. Kenapa? Tuhan sudah memberikan terbaik dalam kehidupan kita. Dan mari kita juga sama. Kita apa yang kita bisa kerjakan dengan hati yang bersih, hati yang tulus, berikan terbaik untuk Tuhan. Kemudian dari korban keselamatan itu, ia harus mempersembahkan lemak yang dan menyelubungi isi perutnya, dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Seluruh lemak yang berbau harum di hadapan Tuhan, artinya kita memberikan hati kita yang tulus di hadapan Tuhan. Karena Tuhan lihat hati kita, hati yang bersih, hati yang berkenan sama Tuhan. Dan kedua, buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggangnya itu. Anak-anak harus membakarnya di atas mezbah, yakni di atas korban bakaran yang sedang dibakar di atas api, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Semuanya intinya menyenangkan hati Tuhan. Tidak boleh dengan sembarangan, saudara, tapi dengan sikap yang hormat kepada Tuhan. Berikan terbaik. Jikalau persembahannya untuk korban keselamatan bagi Tuhan adalah dari kambing domba, seekor jantan atau seekor betina, haruslah mempersembahkan yang tidak bercela. Tidak boleh bercela di hadapan Tuhan. Jikalau ia mempersembahkan seekor domba sebagai persembahan, ia harus membawanya ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala persembahan itu dan menyembelihnya di hadapan kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun harus menyiramkan darahnya pada mezbah kekelilingnya. Selalu korban apapun, korban sajian, korban keselamatan, korban bakaran, harus di dalam apa? Di depan kemah pertemuan. Artinya apapun kita persembahkan di dalam rumah Tuhan, ya, kita berikan persembahan yang terbaik, membangun persekutuan dengan Tuhan, sehingga hidup kita layak menyenangkan hati Tuhan. Kemudian dari korban keselamatan itu, ia harus mempersembahkan lemaknya sebagai korban api-apian bagi Tuhan, yakni setiap ekornya yang berlemak yang harus dipotong dekat pintu tulang belakang, ya, pada dekat pada tulang belakang, dan pada lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu. Dan kedua, buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu. Imam harus membakarnya di atas mezbah sebagai santapan berupa korban api bagi Tuhan. Korban api bagi Tuhan benar diproses sama Tuhan, saudara. Korban api-apian supaya semua apa yang kita kerjakan itu berkenan layak di hadapan Tuhan. Jikalau persembahan itu seekor kambing, ya harus membawanya ke hadapan Tuhan. Lalu ya harus meletakkan tangannya di atas kepala kambing itu dan menyembelihnya di depan kemah pertemuan. Lalu anak-anak harus menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Kemudian dari kambing itu ia harus mempersembahkan lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu sebagai persembahannya berupa korban api-apian bagi Tuhan. Dan kedua, buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggangnya dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu. Imam harus membakar semua itu di atas mezbah sebagai santapan berupa korban api-apian, menjadi bau yang menyenangkan. Segala lemak adalah kepunyaan Tuhan. Ayat 17 yang terakhir, inilah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun dengan segala tempat kediamannya. Janganlah sekali-sekali kamu makan lemak dan darah. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca.
Kitab Keluaran pasal ketiga dari ayat 1 sampai 17. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Di sini kita ambil hikmahnya. Semuanya kita berikan buat Tuhan. Belajar kita korban keselamatan. Belajar kita sudah diberkati Tuhan. Yang senantiasa kita menikmati kasih setia Tuhan. Belajar kita harus memberikan terbaik buat Tuhan. Sebab apa yang sudah kita terima itu berasal dari Tuhan. Dan persembahan yang terbaik. Seperti Maria memberikan minyak narwastu untuk Tuhan yang terbaik. Demikian juga kita belajar memberikan yang terbaik dengan hati yang bersih, dengan hati yang tulus. Sebab bukti nyata kita cinta Tuhan Yesus. Berikan yang terbaik dari hati yang tulus. Bukan masalah nilainya, saudara, tapi nilai hati. Hati yang cinta Tuhan, hati yang ikhlas, hati yang sungguh-sungguh, hati yang mau berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus yang sangat kita cintai. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan yang paling sempurna, indah buat kita, yaitu surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saya cinta Tuhan Yesus. Amin. Yesus juru selamatku. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhanku. Amin, haleluya. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat Yesus. Cintaku juga, amin, haleluya. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat Yesus. Cintaku juga, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah hari yang pertama 1 Maret 2024 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Berikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus, sehingga hidup kita berkenan sama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel.